Halo teman-teman semua, bertemu kembali di channel Dean Relevans. Kali ini, Dean akan membuat ilustrasi peristiwa yang boleh dikatakan aneh di dunia kereta api Indonesia, yaitu rangkaian kereta api pengangkut bahan bakar minyak yang terdiri dari 23 gerbong kettle dan satu buah lokomotif yang diduga dibajak atau dilarikan oleh seorang wanita yang juga diduga tidak waras pada tahun 2006. Kejadian yang menghebohkan ini terjadi di wilayah Daup 8 Surabaya antara Malang sampai dengan Surabaya pada tanggal 12 Mei tahun 2006. Dan rangkaian kereta bahan bakar minyak ini pun diupayakan untuk dipaksa berhenti di stasiun Cidotopo dengan memasang ganjal di bantalan rel. Namun hal ini menyebabkan 9 dari 23 gerbong kereta api bahan bakar minyak tersebut justru anjlok dan terguling. Dean mohon maaf jika ada ketidaksesuaian dan kesalahan dalam pembuatan video ilustrasi peristiwa ini. Pada hari Jumat tanggal 12 Mei tahun 2006, sebuah rangkaian kereta api pengangkut bahan bakar minyak Pertamina diberangkatkan dari stasiun Benteng pada pukul 21.50 waktu Indonesia Barat dengan tujuan Depo Pertamina Malang. Rangkaian sebanyak 23 gerbong kettle berisi muatan bahan bakar minyak jenis premium dan solar tersebut dihela oleh lokomotif CC 20179. Dan setelah berjalan sekitar 1,5 jam, rangkaian kereta api bahan bakar minyak ini tiba untuk singgah dahulu di stasiun Bangil Pasuruan pada pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Di stasiun Bangil akan dilakukan pengaturan untuk pembagian 5 gerbong dari rangkaian kereta api bahan bakar minyak ini. Hal ini dilakukan karena kemungkinan terlalu berat untuk rangkaian ini saat akan memasuki daerah Malang yang memiliki kondisi tanjakan yang cukup tinggi. Sehingga pada saat itu, masinis dan asisten masinis pun turun untuk berkoordinasi dengan petugas di stasiun Bangil. Namun tiba-tiba, rangkaian kereta api bahan bakar minyak ini bergerak sendiri ke arah timur. Dan hal ini pun membuat panik seluruh petugas di stasiun Bangil, termasuk masinis dan asisten masinis. Kereta api bahan bakar minyak ini pun bergerak semakin cepat meninggalkan stasiun Bangil dengan pada saat itu tidak diketahui dikemudikan oleh siapa. Akhirnya, petugas di stasiun Bangil melakukan koordinasi dengan pengendali pusat untuk mengarahkan atau memberikan jalur pada rangkaian kereta api bahan bakar minyak tersebut ke arah Malang. Hingga harus dilakukan pengaturan sebanyak 9 stasiun, 8 shelter, dan 40 lintasan untuk mengamankan jalur perjalanan kereta api bahan bakar minyak ini. Dan kereta api bahan bakar minyak ini terus melaju hingga mendekati di daerah Malang. Tidak ada informasi yang pasti tepatnya di daerah mana. Namun saat memasuki daerah Malang,
rangkaian kereta api bahan bakar minyak ini pun berjalan mulai melambat karena kondisi jalur rel kereta api yang menanjak. Dan kemungkinan rangkaian bahan bakar minyak ini tidak kuat lagi menanjak, atau seseorang yang tidak diketahui yang ada di lokomotif ini tidak dapat mengendalikan kereta ini. Akhirnya, rangkaian kereta api bahan bakar minyak ini pun akhirnya terhenti. Namun ternyata masalahnya belum selesai. Tidak lama kemudian, rangkaian kereta api bahan bakar minyak ini pun bergerak kembali ke arah sebaliknya, yaitu ke arah utara karena kondisi rel yang menurun. Dengan diketahui bahwa rangkaian kereta api bahan bakar minyak itu kembali meluncur ke arah yang berlawanan, maka dilakukan koordinasi lagi untuk dikondisikan rangkaian kereta api bahan bakar minyak tersebut ke arah Surabaya. Dan akan dilakukan penghentian secara paksa di stasiun Sidotopo. Hal ini dikarenakan stasiun Sidotopo adalah stasiun transit dan dinilai paling aman untuk rencana penghentian laju rangkaian kereta api bahan bakar minyak tersebut. Rangkaian kereta api bahan bakar minyak ini melaju semakin cepat dengan posisi lokomotif sekarang di belakang rangkaian. Tidak lama kemudian, rangkaian kereta api bahan bakar minyak ini pun melintas stasiun Bangil dan diarahkan langsung ke Surabaya. Dan tepat pada pukul 1 waktu Indonesia Barat, hari Sabtu tanggal 13 Mei tahun 2006, rangkaian kereta api bahan bakar minyak ini melintas Surabaya dan mengarah langsung ke arah stasiun Sidotopo. Bersamaan dengan itu, di stasiun Sidotopo sudah dipersiapkan untuk menghentikan rangkaian kereta api bahan bakar minyak tersebut dengan memasang pengganjal di bantalan rel, serta juga sudah bersiap para petugas untuk mengantisipasi proses penghentian ini. Dan juga disiagakan petugas-petugas dari kepolisian untuk mengamankan orang yang diduga membajak rangkaian kereta api bahan bakar minyak ini. Di waktu yang sama, rangkaian kereta api bahan bakar minyak ini pun melaju kencang menuju ke arah stasiun Sidotopo. Dan saat sudah masuk di stasiun Sidotopo, rangkaian kereta api bahan bakar minyak ini pun langsung menuju ke jalur di mana sudah dipasang pengganjal rel pada bantalan rel. Akhirnya, gerbong terdepan rangkaian kereta api bahan bakar minyak ini menabrak pengganjal rel. Namun sayangnya, hal ini membuat beberapa gerbong kereta di bagian depan pun anjlok dan akhirnya terguling. Dan setelah rangkaian kereta api bahan bakar minyak itu terhenti, para petugas dari kepolisian segera mengamankan seseorang yang berada di dalam kabin masinis lokomotif CC 20179 yang ternyata adalah seorang perempuan.
akibat dari kejadian ini. Sebanyak 9 gerbong ketel yang terdiri dari 8 gerbong bermuatan bahan bakar jenis premium dan 1 gerbong bermuatan bahan bakar jenis solar pun terguling yang mengakibatkan isi muatannya tertumpah. Sedangkan sisa gerbong ketel di belakangnya serta lokomotif CC20179 pada posisi aman dan hanya mengalami lepas rangkaian dan anjlok saja. Beruntung tidak terjadi ledakan atau kebakaran dalam kejadian anjloknya rangkaian kereta api bahan bakar minyak di stasiun Sidotopo ini. Berdasarkan informasi dari media yang ada pada saat itu, seorang perempuan yang diduga membajak rangkaian kereta api bahan bakar minyak tersebut ternyata adalah orang dalam gangguan jiwa. Sampai di sini video ilustrasi peristiwa diduga pembajakan rangkaian kereta api bahan bakar minyak Pertamina di wilayah Daop 8 Surabaya oleh perempuan yang tidak waras pada tahun 2006. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan tetap saksikan video menarik lainnya di channel Dean Relevance.